Vivi, aku mabuk. Bisa jemput aku di kamar 206? Sudah ketemu. Pintar di sekolah, tidak ada pengalaman naksir diam-diam. Dia dikejar bunga sekolah, Jiang Baiwei. Gimana mau ada kesempatan naksir lain? Bilang aku bunga sekolah. Terkenal keterlaluannya. Sebenarnya, aku punya seseorang yang aku suka diam-diam. Jangan-jangan. Yu Sheng suka diam-diam sama aku? Bukan Jiang Baiwei. Bukan Jiang Baiwei. Bukan Zhang Beiwei. Jadi kamu suka siapa? Waktu itu. Demi bisa masuk dinding kehormatan sekolah bersamanya, aku sengaja dapat nilai rendah. CD yang dia beri. Masih simpan sampai sekarang, enggan dikembalikan. Dia pergi ke luar negeri. Aku takut hubungan kami putus. Jadi aku bersama dengan sahabat baiknya. Orang yang diam-diam disukai Yu Sheng. Ternyata sahabatku bersamaku. Hanya untuk dengar kabarnya. Benar-benar tak terduga. Pengagumanmu unik sekali. Aku ingin lihat gadis seperti apa yang bisa membuatmu tergila-gila hahaha. Lalu gimana? Kamu sudah mengaku, dia sudah pulang? Tidak ada kelanjutan. Hanya cinta diam-diam yang tak berakhir. Ayo minum lagi, minum hahaha. Kok kamu di sini? Kapan datangnya? Bukankah kamu yang suruh aku jemput pulang? Kebetulan saja. Ternyata, di matamu bukan aku. Ternyata kamu setuju menerima aku. Bukan karena tulusku menggerakkan hatimu. Aku mau pergi ke luar negeri untuk kuliah. 3 tahun bersama kalian, aku senang. Sampai jumpa. Yu Sheng. Jiang Baiwei, aku tahu kamu suka aku. Kuliah di kota yang sama dengan aku, kita bisa bersama. Ahahaha. Jadi, setuju berpacaran dengan aku hanya karena ingin memanfaatkanku tetap berhubungan dengan sahabatku. Tak disangka bisa bertemu denganmu hari ini. Aku juga tak menduga apa yang kamu bilang tadi. Diam-diam suka padaku, apa itu benar? Kenapa? Kaget ya? Enggak. Aku baru kali ini tahu. Sedikit tercet. Zhang Xi. Jiang Baiwei, kamu di sini? Baru balik hari ini. Mau telepon malam ini. Ternyata benar kamu ya. Dingin sekali. Baru sampai ya? Kenapa nggak pakai jaket? Siu, tinggal di mana? Biar Weiwei antar pulang, malam. Pulang sendiri nggak aman loh. Weiwei bawa mobil, kok. Waktu pulang, dia ajak jalan-jalan. Basement pusat perbelanjaan sempit, dia nggak berani masukin mobilnya. Nggak apa-apa, kesenggol beberapa kali juga lama-lama bisa. Disuruh jadi sopir pengganti. Vivi, salahkan aku. Aku sudah teler, duduk di kursi penumpang. Jangan repot-repot, urusan kecil. Kita semua sudah minum alkohol, cuacanya juga dingin sekali, segini saja. Hahaha, kamu ingat nggak pas pelatihan militer dulu, aku duduk di depanmu. Ingat jalannya gak sinkron, sampai dibawa pelatih latihan terpisah. Kamu menyebalkan. Vivi, kamu bilang dia akan menyebalkan, kan?
Terima kasih ya, Yush. Gak apa-apa, di sini kamu gak punya saudara. Kalau ada apa-apa langsung kontak aku saja. Kami punya kerjasama dengan laboratorium luar negeri, gak nyangka orang yang menangani ternyata Zhang Xiu. Benar-benar kebetulan. Kapan Vivi kita jadi sepelit ini? Oke, lain kali aku duduk di depan, ya? Pasang sabuk pengamanmu. Kenapa? Gak apa-apa. Barusan di restoran. Kalau bukan aku tiba-tiba panggil Zhang Xiu, mungkin mereka berdua hampir aja ciuman. Bertingkah seolah tidak ada apa-apa, karena sudah mengungkapkan perasaanmu pada Zhang Xiu. Kenapa harus berpura-pura di depan aku? Wei, aku mau mandi dulu. Aku sudah sampai di rumah, sekarang mau mandi. Kamu pernah bilang, suruh aku tunggu sampai waktunya tiba. Kamu akan menikahi aku. Tapi hasilnya, orang yang kamu tunggu, bukan aku. Halo, Pak Li. Proyek yang ingin dibicarakan. Saya tertarik. Proyek yang Anda ceritakan waktu itu. Saya punya minat sekarang. Benarkah, Nyonya Zhang? Anda akhirnya sudah memutuskan. Seperti yang kita bicarakan, gaji tahunan 20 juta dan 30% saham. Akan kirimkan kontraknya. Baik, Tapi Nona Jiang, Seiya Pringatkan, Embalagie. pusat penelitian terletak di kota Ji, Timur Laut, yang akan diteliti. Adalah proyek rahasia tingkat tertinggi. Setelah datang, kamu akan terisolasi dari keluarga, teman, kekasih. Tidak akan bisa menghubungi lagi. Sebenarnya, saya menyukai seseorang secara diam-diam. Bukan Jiang Baiwei. Benar-benar tidak apa-apa? tidak apa-apa. Aku tidak punya keluarga, tidak punya teman. Apalagi pasangan. Baiklah, tapi aku un gars. Pacarmu sebelumnya sepertinya sangat menolak kamu meninggalkan Beijing. Sekarang kalian sudah pasti bicara baik-baik? Ada lembaga penelitian di Jincheng. Memintaku bekerja di sana, tapi saat Dou Yuxiang mendengar aku meninggalkannya, dia menolak tawarannya. Pikir dia takut kami terlalu jauh. Sekarang aku mengerti, dia hanya tak ingin putus kontak dengan Zhang Xiu. Zhang Xiu sudah kembali. Aku pergi dari Beijing darinya, ini yang terbaik untuk semua. Nona Zhang. Kita sudah benar-benar berpisah. Aku melapor padamu. Lapor apa? Berpisah apa? Ujian penerjemahku harus daftar lebih awal. Kupikir kamu mau tinggalkan aku, kaget. Ujian penerjemah 3 tahun sekali. Kenapa belajar hal yang gak berguna? Gak perlu kerja keluar rumah. Tinggal di rumah, cuci baju, masak, urus aku. Udah berapa lama aku gak minum sup buatanmu? Vivi. Kamu punya kalung yang lebih mewah enggak? Besok ada acara pesta, tapi pulang terburu-buru, enggak sempat siapin perhiasan. Nggak ada. Gaya yang kusuka lebih sederhana. Benar juga, kenapa bisa kepikiran mau pinjam dari kamu? Lagi pula, kamu enggak ada acara butuh pakaian. Vivi, kamu juga istirahatlah lebih awal. Aku pulang tidur dulu. Hei, ini aku. Aku pernah bilang, apapun yang kamu lakukan untuk menyakitiku, aku akan memaafkanmu. Aku akan menulisnya di kertas. Apa yang membuatku sedih? Aku akan melipat alasan itu menjadi sebuah bintang. Saat botol bintang itu penuh, aku akan meninggalkan kota ini. Meninggalkanmu. Sekarang seharusnya aku juga pergi. Sudah pergi.
Terima kasih atas hadiah, teman lama, mitra baru, kerjasama luar biasa. Semangat acara malam ini. Mitra teman kasih kalung 200.000 ya. Harus saya kirim ke suami biar dia introspeksi. Benar-benar cuma mitra? Menunggu Keben Aran di Barisan paling depan. Aku awalnya pikir, kamu yang hanya tahu penelitian. Tidak akan tahu romantis. Baru sekarang aku sadar. Cuma aku yang gak cocok. Cantik banget, sangat iri. Jiang Bai Wei. Kenapa kamu ngasih komentar aneh di postingan Siu? Cepat hapus komentarnya. Aku beneran serius. Cepat hapus. Zhang Siu adalah mitra kami. Malam ini mewakili perusahaan untuk acara. Demi kebaikan perusahaan. Jangan ceroboh. Saya. Benar saja. Orang yang berpikiran gelap. Apapun yang dipikirkan menjadi suram. Jadi sekarang, di mata kamu, saya sudah menjadi orang yang tidak masuk akal. Tapi tidak masalah. Besok setelah ujian selesai, semua ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Karena bintang sedih ini sudah ada. Botol ini jadi penuh. Pergi ke ujian di Fakultas Bahasa. Oke. Vivi, di meja rumah ada tas dokumen, tolong bawa ke kantor, cepat ya, agak mendesak. Dalam setengah jam bisa sampaikan? Tapi aku ada ujian penerjemah, nggak sempat. Hari ini ujianmu, kok aku nggak ingat, hari ini ya? Vivi, antar file, tidak lama. Sedang rapat kolaborasi bernilai jutaan. Menit terbuang, lawan dapat keuntungan. Kamu tahu betapa pentingnya ini, kan? Kalau ini gagal, tahun depan kita cuma bisa makan angin. Aku bilang aku tidak. Gao Yusheng. Anggap saja aku terakhir kali membantumu. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Pak Supir, kembali ke sana. Cantik, kita sudah jalan sejauh ini. Kalau balik lagi sekarang, bukannya akan ganggu ujianmu? Gak apa-apa, Siu. Kamu nggak lupa. Vivi pasti bisa tepat waktu. Gak akan ganggu kok. Ya, aku tahu. Kembali saja. Untung masih sempat. Lain kali traktir makan. Yusheng, kalau file ini hilang, pasti kena marah bos, bikin suasana hati kacau. Aku nggak tega kalau kamu dimarahi. Hujan turun. Ayo kita pergi cepat. Gao Yusheng, demi menutupi kesalahan Sang Siu. Kamu rela aku melewatkan ujian yang sudah 3 tahun disiapkan. Di matamu, masa depanmu yang cerah tidak akan mengalami kemunduran. Dan semua pengorbananku tidak ada apa-apanya. Aku menyesal mencintaimu. Kita akhiri saja di sini. Wei Wei. Maaf aku menunda ujianmu hari ini. Aku akan menghabiskan 3 tahun lagi untuk mempersiapkan diri bersamamu.
Kamu pergi kemana? Aku menyesal mencintaimu. Kamu sudah dewasa, tetapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Kapan aku bisa menjadi sedewasa Siu? Hai Siu. Kapan kamu datang? Pesta mau mulai nih. Oke Suin, aku segera datang. Copé. Terima kasih. Selesai main cepat pulang ya, malam ini aku ada rapat, nggak bisa jemput kamu, pulang sendiri ya. Sambutan untuk Nona Jiang di kota Ji. Senang bertemu. Kamu siapa? Bos Li. Atiu saya. Ada apa? Apakah Nona Jiang punya pertanyaan? Saya hanya tidak menyangka kamu begitu muda. Terima kasih, Nona Jiang. Bukan pertama kali kita bertemu. Apa? Tidak ada. Dengan bantuan Nona Jiang, proyek penelitian kami di Sihui Tech pasti akan menerobos blokade internasional. Menekan pasar luar negeri. Semoga kita bekerja sama dengan baik. Kerja sama yang baik. Sudah larut malam. Biar antar ke hotel malam ini. Hang. Halo, Oi, kamu di mana? Gak apa-apa Suyu. Aku gak mabuk. Aku bisa jalan sendiri. Ya sudah, aku tahu kamu gak mabuk. Duduk dulu ya. Berat sekali. Vivi mana? Kenapa dia nggak keluar merawat kamu? Dia belum pulang. Vivi sudah pergi. Halo Vivi, kamu kemana? Kok tiba-tiba pergi tanpa pamit? dia yang bilang ke kamu? Jangan kekanak-kanakan. Yusheng harus menangani banyak tekanan dan malamnya dapat pesan aneh. Bayangkan posisinya, nggak mungkin dia nggak sedih. Cepetan pulang, dia butuh kamu. Pesan. Maksud kamu jam 1:30 pagi? Kamu di rumahku? Hari ini ke pesta, Yusheng minum banyak. Aku mengantarnya pulang. Kamu tidak marah, kan? Terserah. Nanti bukan rumahku lagi. Meninggalkan Beijing. Mau putus dengan Yusheng? Dia menafkahimu, tidak pernah membuatmu mengeluarkan uang sepeser pun, tidak pernah membuatmu susah. Banyak yang iri padamu. Mana mungkin? Dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang. Tanpa aku, dia bisa apa? Paling lama 2 minggu, dia pasti akan minta balikan denganku. Bagaimana kalau aku bilang? Kalau begitu, pergi. Apa yang kamu lakukan? Vivi, kamu sudah pulang? Nona belum pulang. Benar-benar mau kabur dari rumah. Wang MA. Bawa sup hangover. Tuan Sup Hangover APA? Kamu tidak tahu kalau setiap kali aku minum, besoknya aku perlu sup hangover? Semua Sup Hangover itu dibuatkan oleh Nona Jiang. Ah, kamu tidak tahu. Setiap kali kamu pulang tengah malam, itu semua bubur yang dibuat Nona Jiang semalaman untukmu. Nona Jiang, sudah jam 3, belum tidur? Aku menyiapkan sup penawar untuk Yusheng. Lambungnya tidak baik. Semua bahan ini harus direndam dulu, butuh waktu. Ini bukan soal waktu. Ini karena kamu sangat mencintai Tuan Gao. Yusheng, minum sup penawarnya. Aku tidak mabuk, tidak perlu. Tapi kamu punya penyakit lambung. Jika tidak minum, akan. Aku bilang aku nggak mabuk, kamu nyebelin banget sih. Nona Jiang tenggamu. Aku nggak apa-apa. Buang, sebelumnya. Aku nggak baik ke Wei Wei, ya?
Baik, tapi dari sudut pandang orang luar, kebaikan Nona Jiang padamu 1000 kali lipat. Wei Wei sudah kembali. Wei Wei. Wei Wei. Ada apa Yusheng? Kayaknya wajahmu kurang senang. Gak, kamu kok datang? Kemarin aku ada urusan mendadak, jadi tidak bisa menemanimu. Hari ini kamu ulang tahun, kita rayakan buat ganti kemarin. Hari ini ulang tahunku? Dulu selalu Wei Wei. Dulu gimana? Gak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Semalam juga nggak sengaja ngerusak handphone MU. Pas banget beli yang baru. Apa kejutan ini Siu? Harus nutup mata segala? Sekarang boleh buka mata. Tara, ini kejutan yang aku siapkan buat kamu. Restoran ini, aku bayar mahal buat temuin, kamu pasti suka. Siu, aku alergi seafood, gak bisa makan ini. Maaf ya Yusheng, coba minum sup daging sapi dulu. Aku juga gak bisa makan daging sapi. Maaf ya, aku suka banget jadi kupikir kamu juga suka. Harumnya enak banget. Tentu saja, aku masak semuanya favoritmu. Di luar mahal dan gak enak, masakan aku lebih cocok. Kalau Vivi yang di sini, dia pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang yang saya tidak suka. Nona Jiang. Saya tahu, kamu mungkin belum terbiasa sendirian di kota lain. Tidak masalah, saya sudah memutuskan untuk datang ke kota Ji. Saya pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Pak, tolonglah, bisa tidak beri kami sedikit makanan? Putri saya dia sudah 3 hari tidak makan. Dari cepat pergi. Yusheng mereka semua itu menepuk jangan terlalu baik hati. Mereka sama sekali tidak meminta uang, cuma minta makan. Orang seperti ini mana mungkin penipu. Halo Pak. Apakah ada sisa makanan di sini? Minggir, pengemis dari mana? Ini tempat yang pantas buatmu, cepat pergi. Tunggu sebentar. Buatkan dia porsi, catat ke akun kita. Nona, tidak perlu peduli padanya. Cepat lakukan. Ya, baik. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa. Terima kasih. Vivi, kok kamu tahu? Dia bukan penipu. Lihat, kalau dia cuma mau uang, kenapa dia cuma minta makan? Lagi pula, membantu orang itu bagus, kan? Vivi, bertemu gadis sebaik kamu adalah kehormatan hidupku. Memiliki pacar yang sangat menyayangiku, kehormatan hidupku. Adik, ajak ibu makan enak. Terima kasih, kakak. Terima kasih, Tuan, Anda benar-benar orang baik. Ambil uangnya lalu pergi. Yusheng, kamu terlalu baik hati, sering ditipu. Wei Wei mencuri hatimu, dia perempuan licik. Sudah cukup. Apa yang salah dengan yang saya bilang? Siu, aku lelah. Ingin pulang istirahat. Baiklah, aku memesan kue ulang tahun. Ayo kita pulang dan makan. Tidak perlu, aku merasa tidak enak badan. Pulang sendiri duluan. Selamat datang di G-City, Sui. Baik. Halo, telepon yang Anda hubungi saat ini tidak ada yang menjawab. Vivi, kemarahan kecilmu sudah cukup, kan? Sudah lama berpisah, pasti sudah rindu aku, kan? Vivi, ini botol apa? Ini botol bintang. Apapun kamu lakukan, aku akan memaafkan. Tapi setiap kali kamu membuatku sedih, aku akan melipat 1 bintang dan memasukkannya. Jika botol ini penuh, aku akan meninggalkanmu. Pergi ke tempat yang tak akan pernah bisa kamu temukan. Tidak mungkin, Vivi, orang yang paling kucintai. Dalam hidup ini, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Aku percaya padamu.
Hari ini pertama kali ketemu ibunya Yusheng, tapi Tante. Yusheng, tadi waktu aku ke kamar mandi, Tante tiba-tiba masuk. Iya, Aku bilang ke Tante, lain kali bisa ketuk pintu dulu nggak? Tante bilang banyak aturan. kenapa harus begitu? Kamu dan ibuku sama-sama wanita, ketahuan di toilet kenapa? Tapi ini nggak. Sudahlah, cuma sedikit tersinggung, gak usah kan? Ternyata sejak saat itu, aku sudah mulai mengabaikan perasaan Vivi. Tubuhmu tidak bisa dibius. Kalau mau operasi usus buntu, hubungi keluargamu dulu. Kalau ada yang menemani, sakit waktu operasimu bisa berkurang sedikit. Halo, Yusheng. Aku merasa kurang enak di rumah sakit. Kamu bisa temani aku sebentar? Lagi temanin Kak Mei dari tim proyek minum. Kamu bisa urus diri sendiri kan? Yusheng Sibuk APA, Kinalin Camus sama Cézoran. Aku ada urusan, jaga dirimu ya. Oke, Kak Yu, aku datang. Gimana, ada keluarga yang datang? Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Halo Yang Yusheng. Pipa air di rumah rusak, rumah penuh air. Kapan kamu pulang? Aku minum sama teman. Teman ini lama nggak pulang. Nanti aku pulang. Istri si jagoan sekolah ngecek ini. Mana ada, cuma pacar aja. Nikah atau enggak masih belum jelas. Oh, ternyata. Vivi tidak lahir dengan begitu sabar dan kuat. Dia selalu mengalah, memaafkan kesalahan saya. Pak, kenapa dengan Anda? Saya kehilangan sesuatu yang sangat penting. Saya kira apa masalahnya? Barang hilang kan bisa dicari lagi. Saya kehilangan kontak dengan Vivi. Pak, Nona Jiang selalu menyukai Anda, telepon dia saja. Bicaralah dengan lembut. Pakai ponsel saya, telepon dia. Halo, Nyonya Wang. Ini Wei Wei. Sakit mak saya kambuh. Bisa kembali merawat saya? Sakit pergi saja ke rumah sakit, jangan ganggu saya. Begini rasanya ditolak dan diabaikan? Wei Wei benar-benar tidak mau peduli padaku lagi. Tuan, perutmu sakit seharian, perlu ke rumah sakit tidak? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Pak Gao. Wei Wei, Wei Wei. Yusheng, ada apa ini? Pak Gao dan Nona Jiang putus. Pak Gao terlalu merindukan Nona Jiang, jadi, Seorang yatim piatu, apanya yang bagus? Cepatlah kembali untuk merawat Yusheng. Nona Zhao, saya ulangi. Putra Anda dan saya sudah putus. Jangan ganggu hidup saya. Beraninya kamu menutup teleponku, kamu benar-benar penjilat, kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Ada apa? Ibu mantan pacarku terus-terusan melecehkanku. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka lagi. Aku ingin memintamu untuk membantuku. Tuan Li, Anda mengatakan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Huan. Saya harap kamu bisa. Jadilah pacar saya. Ya. Pacar. Tentu saja bukan pacar sebenarnya tapi berlagak sebagai pacar saya pura-pura untuk menghadapi tekanan menikah dari keluarga. Nenek saya berharap saya menemukan pacar. Harap kamu bisa membantu setelah selesai. Aku akan memberikan dana penelitian yang lebih tinggi untukmu.
Baiklah, sekarang pulang untuk ganti baju. Jangan mempermalukan Pak Li. Tidak perlu. Wei Wei. Kamu pakai apa saja kelihatan bagus. Ini dia Wei Wei. Cantik sekali, cepat-cepat masuk. Wei Wei, kita ini gadis baik, kenapa bisa dengan Huan? Huan biasanya nggak ngebully kamu kan? Ternyata benar-benar ada keluarga yang begitu baik pada orang luar sepertiku. Wei Wei, ada apa dengan? Apa nenek terlalu banyak ngomongnya? Nenek minta maaf ya. Nenek, kamu bikin Wei Wei takut. Gak apa-apa, aku ke toilet dulu. Yo Tuan, sepertinya Wei Wei tidak mengenalimu. Nenek. Sekarang bukan waktu yang dia baru saja terluka oleh mantannya, aku tidak ingin memberinya tekanan. Nanti kalau saatnya tiba, aku akan memberitahunya. Wei Wei. Yu Sheng. Yu Sheng. Aku datang, lihat aku. Wei Wei. Tuan Gao, Anda sudah bangun. Berapa lama saya pingsan? Tuan Anda terbaring selama 3 hari. 3 hari. Wang Ma, dalam 3 hari, Wei Wei datang? Selama 3 hari ini hanya Nyonya dan Nona Siu datang sekali. Sepertinya dia tinggalkan aku. Tuan Gao, saya mau pulang kerja, saya pergi dulu. Tuan Gao, yang sayang Anda adalah Nona Jiang. Sebelum lamang Anda berlubang. Tetap saja Nona Jiang yang ada di sampingmu, menjaga siang dan malam tanpa henti. Perhatian semacam itu, berapapun bayarannya, aku tidak bisa melakukannya. Apa ini? Ini saya temukan saat membersihkan kamar Nona Jiang. Saya pikir, kalau Nona Jiang pergi tanpa membawanya, berarti ini barang yang tidak diperlukan. Jadi saya bawa untuk Anda. Pak, saya pergi. Yu Sheng bilang dia suka saus daging sapi hari ini, tapi saus daging sapi dari luar banyak pengawet. Saya putuskan untuk membuat sendiri, tapi tanpa sengaja melukai tangan. Saus daging sapi hari ini enak sekali. Buang beli di mana? Pak, saus ini adalah resep yang dirancang oleh Nona Jiang. Dia membeli rempah-rempah dan meneliti selama 3 hari 3 malam hingga berhasil mencampurnya. Wei Wei, ku sungguh berbakat. Punya kamu adalah suatu kehormatan bagiku. Ah, tidak masalah. Merawatmu adalah tugasku. Kalau suka, makan lebih banyak. Perusahaan Yu Sheng sedang kesulitan keuangan. Kebetulan ada lembaga penelitian yang memintaku. Selama aku bekerja, bisa membantu Yu Sheng. Yu Sheng, aku mendapat pekerjaan menghasilkan banyak uang. Dengan uang bisa membantumu. Tidak boleh pergi. Tapi tidak ingin kamu memikul terlalu banyak sendirian. Ingin membantu. Aku bilang tidak boleh pergi. Jiang Bai Wei. Apakah karena aku tidak bisa menghasilkan uang, kamu meremehkanku? Kalian semua meremehkanku. Tidak, aku tidak pernah meremehkanmu. Dalam hatiku, kamu selalu terbaik. Aku percaya, kamu bisa bangkit lagi. Vivi, aku tak menyangka kamu tetap bersamaku meski aku terpuruk. Bahkan kamu masih ingin membantuku. Apa yang sudah kulakukan untuk layak mendapatkanmu? Vivi. Tak disangka tanpa ku bermaksud, aku sudah begitu banyak melukai hatimu. Aku menyesal padamu, Vivi. Vivi, aku harus menemukannya. Ah, tanganku. Terima kasih usaha semua, kita berhasil menembus hambatan teknologi tim asing. Untuk kejayaan negara, bersulang. Bersulang. Ya, bersulang. Pak Li, bantu Vivi. Tanpa Vivi, saya tidak menemukan teknologi baru ini. Iya, mari kita minum untuk Bai Wei. Untuk Bai Wei. Ini semua karena usaha Pak Li dan semua orang. Hanya memberi saran kecil. Terlalu rendah hati, mari minum segelas. Oke. Ayo makan. Vivi, apa kamu tidak lupa sesuatu? Ada apa, Pak Li? Sebelumnya kan sudah bilang, panggil aku Juan saja. Ah, bukannya cuma saat pura-pura jadi pacarmu saja yang begitu?
Aku tidak bilang mau membatasi kapan saja. Aku. Pak Li, bersulang untukmu. Setiap kali aku sendirian di kamar, menunggu Gao Yusheng pulang, suasana di sekitarnya juga ramai seperti ini, kan? Wei Wei, Ada APA. Nggak apa-apa, cuma sedikit sesak di dada. Ayo temani keluar udara segar. Hang. Silakan makan perlahan. Sudah lebih baik? Iya, jauh lebih baik. Aku ingat ada dokumen tertinggal, tunggu sebentar. Oke. Vivi. Kenapa kamu bisa cepat jatuh cinta pada orang lain? Vivi, kenapa bisa begitu cepat jatuh cinta pada orang lain? Kenapa kamu datang? Karena merindukanmu. Melakukan cara mencari dan bertemu denganmu. Tanganmu kenapa terluka? Jatuh tidak sengaja. Maaf tidak memberikan kesan baik saat bertemu lagi. Tidak masalah, tapi kamu, kenapa tidak bisa merawat diri? Kamu benar. Tanpamu, aku tidak bisa merawat diriku. Jadi bisakah kamu kembali, Wei Wei? Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak menyangka. Kamu sombong mau mengaku salah ya? Jadi, kita baikan ya, Vivi. Gao Yusheng. Mengurus kamu yang manja dan penurut ibu. Aku benar-benar capek. Bagaimana dengan Dewi pujaanmu Zhang Xiu, biar dia yang urus kamu. Vivi, aku benar-benar cuma anggap dia sebagai partner kerja. Jangan salah paham. Itu urusan kalian, tidak ada hubungannya dengan aku. Hanya kita sudah putus, jangan ganggu aku lagi. Vivi, cincinmu di mana? Vivi, di mana cincinmu? Sudah lama buang, kamu menyakitiku, lepaskan. Maaf Vivi, aku agak gugup. Aku datang untuk mendapatkanmu kembali. Apa kamu mau? Aku bisa penuhi. Apa hubungan kamu dengan aku mau? Vivi, sudah melukai Yusheng. Bisakah berhenti mengejarnya? Kamu hanya akan menyakitinya. Caramu mendapatkan aku kembali. Bukan, Vivi dengarkan aku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah punya pacar baru. Hello, malam ini ada pertunjukan drone untuk pasangan. Hanya yang berdua bisa masuk. Mau lihat? Mereka berdua bukan pasangan. Pasangan atau bukan urusan kamu. Ayo kita pergi. Xiu, siapa suruh datang? Mau ketemu kamu, aku ke rumah sakit cari kamu, tahu-tahu kamu sudah keluar. Buang bilang kamu sendirian ke pasar. Khawatir, jadi cari kamu. Aku tidak butuh ditemani kamu. Kamu cepat pulang saja. Mulai sekarang aku dan kamu tidak ada hubungan apapun. Kok kamu bisa ngomong gitu ke aku? Kamu dulu bilang suka sama aku. Maaf, berdua pasangan, mau ikut acara malam ini? Pergi bisa enggak? Enggak lihat kita lagi sibuk? Terima kasih, kami akan datang. Yusheng, aku tahu kamu itu mulut tajam hati lembut, masih suka sama aku. Maaf ya Juyan. Tadi untuk kesal mantan pacarku, bukan untuk menyinggung kamu. Tidak masalah, tapi kalau minta maaf. Jadilah pasangan sungguhan denganku. Aku bercanda, aku tertarik dengan drone malam ini. Ayo kita pura-pura jadi pasangan terus. Temani aku menonton pertunjukan. Ada APA Wei Wei? Apa kamu merasa tidak nyaman? Ah, tidak. Aku merasa tempat ini agak familiar. Mungkin perasaanku. Bukan Kuma Parason. Kamu pernah kesini saat usia 6 tahun. Usia 6 tahun? An-an, aku akan pergi. Orang yang mengadopsiku akan membawaku ke ibu kota. Jangan lupakan aku setelah sampai di ibu kota. Aku nggak akan lupa kamu, sahabat terbaik. Janji kelingking, janji ingin gak bol berubah seratus tahan. Kamu An-an. Iya, benar, Wei, kamu akhirnya ingat aku. Nggak nyangka kamu melupakan aku. Tidak, tidak. Yusheng, lihat mereka berdua berpelukan. Jiang Baiwei pasti meninggalkanmu. Aku nggak percaya. Vivi baru pergi beberapa hari, gimana bisa? Percaya atau nggak terserah kamu. Tapi sekarang, kita memang sudah bersama. Gak mungkin, Vivi pacar aku. Aku janji mau nikahin dia. Benar Vivi? Kamu kok bisa ngomong kayak gitu?
Bawa Zhang Xiu ke taman khusus pasangan. Bilang mau nikahin Vivi. Aku masuk sama Xiu mau bilang ke Vivi. Aku nggak tertarik. Ayo kita pergi. Lepaskan tanganmu. Bicara dengan Jiang Baiwei, bukan urusanmu. Lagi pula, pasti kamu yang bawa dia ke tempat terpencil ini, kamu tahu gak? Wei tadinya tinggal di apartemen mewah harga per meter ratusan ribu. Tidak perlu repot kerja. Hanya perlu bersantai di rumah setiap hari. Tapi sekarang harus lembur denganmu sampai tengah malam. Masih harus ikut jamuan yang penuh pujian palsu. Apakah ini yang Wei inginkan? Kenapa dia tidak mau? Kamu hanya memberinya rumah mewah. Ingin bersama orang yang dia suka. Ukuran rumah tidak penting. Kamu melarangnya bekerja. Ketika dia tinggal sendirian di rumah, senyumannya terlihat malam ketika kamu pulang. Kamu tidak memikirkan kesepiannya saat dia di rumah siang hari. Di mata kamu, Vivi bukan pacarmu tapi burung kenari. Cinta dan rasa hormat yang dia inginkan, pernah kamu memberikannya? Kamu sama sekali tidak mengerti Vivi. Vivi, ayo pergi. Vivi, aku tahu aku salah. Kembali padaku, ya. Aku bersedia memutuskan hubungan dengan Zhang Xiu. Apa Juan katakan masih belum paham? Kamu tidak mengerti aku. Ayo kita pergi. Yu Sheng, orang yang mengganggu sudah pergi. Mari kita lanjutkan menonton pertunjukan drone. Kenapa kamu pergi membawa hari Yu Sheng juga? Apa hanya kalau kamu mati, Yu Sheng akan sepenuhnya menjadi milikku? Juan, barusan terima kasih kamu bicara buat aku di depan Gao Yusheng. Aku bukan sengaja, aku benar-benar peduli sama kamu. Dia punya kamu, tapi tidak suka kamu. Dia tidak pantas bersamamu. Kamu tahu dari mana dia tidak suka aku? Suka itu harus lebih perhatian, setiap saat memikirkan orang itu. Seperti nama perusahaanku. Juan Siwei. Apa artinya? Vivi. Aku suka kamu, ungkapkan perasaanku. Kamu nggak perlu kasih reaksi. Nggak perlu jawab. Jangan cuma dengar kata-kataku. Lihat apa yang kulakukan. Tapi aku mau bilang satu hal. Aku lebih mencintaimu dari yang kamu bayangkan. Soal Juannya. Maaf, aku ada keperluan sebentar lagi. Aku pergi dulu ya. Vivi, kirim bunga buat kamu. Siapa yang kirim? Nggak tahu, di atas cuma ada satu baris kalimat. Bunga ini buat kamu, mubazir kalau sendirian. Bunganya cantik banget, iri deh sama kamu. Vivi, andai ada yang kasih aku juga. Tunggu, Vivi, ini ada kopi buat kamu. Aku nggak minum kopi, buat kamu aja. Aku udah dapat, Vivi, yang kasih kopi itu beli buat seluruh kantor. Vivi, kamu mau baikan sama aku? Kalau nggak mau nggak masalah. Semua yang kamu lakukan hari ini dulu aku sudah melakukannya untuk kamu. Anak-anak, kamu introspeksilah. Waktu Zhang Xiu ada, pernahkah hatimu tergugah dengan tindakanku? Kita benar-benar tidak bisa kembali ke masa lalu. Burung itu sudah terbang ke langit. Kamu masih berharap dia kembali ke sangkar? Yusheng, Yusheng. Yusheng, bangunlah, lihat aku. Ada orang. Bongga, Yusheng. Anakku tersayang. Apa yang diberikan Jiang Baiwei padamu? Bagaimana bisa wanita itu membuatmu jadi seperti ini? Ini bukan salah Wei. Kenapa bukan salah dia? Karena dia putus denganmu. Kamu tidak akan terluka. Wanita terbaik untukku, selain kamu. Aku menganggap cintanya sudah semestinya, mengabaikan pengorbanannya yang diam-diam, dan sering menyakitinya. Aku tidak menyesal menyelamatkannya. Itu yang seharusnya dia lakukan. Wei. Zhang Baiwei. Kenapa kamu datang ke sini? Semuanya salah kamu, anakku jadi terluka begini. Bu. Kamu keluar dulu ya. Aku mau bicara sama mereka. Aku ibumu.
Ada apa sampai harus sembunyi dari aku? Bu, aku sudah dewasa. Harus punya pikiran sendiri. Wah, kamu sudah bisa terbang ya? Syukurlah kamu baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Aku keluar dulu, kalian ngobrol. Gak perlu, kamu pacarku, gak ada yang harus dirahasiakan. Aku jelas udah menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu tetap gak bisa kembali ke aku? Itu dua hal yang berbeda. Aku berterima kasih kamu menyelamatkan aku, tapi jangan gunakan itu untuk memaksa aku balikan. Tidak pernah berpikir memanipulasi secara moral. Aku tahu aku salah. Kita punya hubungan 6 tahun. Pernah terpikir olehmu? 6 tahun ini terlalu kejam. Percaya diri aku bisa bilang, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Dan kau? Pernahkah kau begitu? Di hatimu, posisi terpenting tidak pernah menjadi milikku. Dan sekarang, aku juga tidak Wei, kapan kamu jadi seperti ini? Kamu sekarang terlihat sangat asing bagiku. Perpisahan bukan karena impulsif, tapi karena kekecewaan yang terkumpul sehari-hari. Cinta terkikis dari tahun ke tahun. Pasti botol bintang itu sudah kamu lihat. Botol bisa menampung 100 bintang. Sekarang 99. Yang terakhir. Aku akan simpan harga diriku. Ayo pergi. Kamu keluar dulu, aku mau bicara dengannya. Kamu datang untuk menyatakan kemenanganmu padaku? Pikiranmu yang egois, ekstrim, dan kekanak-kanakan itu. Yang membuat Vivi meninggal. Kali ini kamu yang membantu menyelamatkan Vivi. Jadi ini untukmu. Apa ini? Ini adalah kebenaran. Sekaligus peringatanku untukmu. Kebenaran. Peringatan. Yusheng, dengar kamu sudah sadar, jadi aku datang ke rumah sakit. Senang kamu baik-baik saja. Apa ini? Dari Li Juan. Li Juan? Pacar baru Jiang Baiwei, kan? Apa yang dia bisa berikan padamu? Kalau menurutku, pasti ada video mereka berdua, sengaja untuk membuatmu marah. Saranku, jangan lihat. Aku mau lihat. Habisi wanita jalan yang merebut pria dariku. Uang ini milikmu. Suara seseorang datang. Suara. Sang Siu, kamu berani menyewa pembunuh bayaran. Aku nggak lakukan itu, video ini pasti palsu. Kamu percaya aku atau orang brengsek itu? Buktinya ada di video ini, kamu masih mau ngelak? Kamu benar-benar ingin mencelakai Wei Wei. Dia kan sahabatmu bertahun-tahun. Aku nggak sengaja. Aku terlalu suka sama kamu. Selama ini, hatimu buat Jiang Baiwei. Aku nggak mikir jernih. Dia nggak kenapa-kenapa. Jangan mencari alasan untuk perbuatanmu. Saat aku menunjukkan suka padamu di depan Wei Wei. Apakah Wei Wei menunjukkan tanda ingin menyakitimu? Aku. Sang Siu, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu adalah orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuanmu. Bagaimana aku bisa menyukai kamu yang seperti ini? Bagaimana bisa aku kehilangan Wei Wei karenamu? Sang Siu, aku tidak akan menyukaimu lagi. Tidak akan. Marie quitta Ukapkan Selama Kepada Pazangan Baruini, Semoga Bahagia Selamanya. Wei Wei, semoga kamu bahagia.